Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Beni Ramdhani di channel tetap aja ya, channelnya Beni Info. Dan kali ini saya akan ngasih apa ya, semacam clue aja buat kalian yang ingin ngirim naskah. Kapan sih tepatnya waktu yang pas banget ya, yang momennya pas untuk ngirim naskah. Sebenarnya kalian bisa kirim naskah kapan aja, cuman sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia penerbitan, saya mau kasih sedikit clue ya, kira-kira momen-momen apa aja atau waktu-waktu kapan aja pasnya buat ngirim naskah yang sudah penulis ketik, ya sudah beres. Oke, nah sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dulu dan juga kita sama-sama simak bumpernya sebentar aja ya. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa tips ini berlaku untuk penulis pemula. Kalau yang udah penulis bestseller sih nggak perlu lah mikir kapan waktunya, sebelum mereka selesai juga udah ditunggu sama penerbit. Bukan begitu. Oke, yang pertama, yang terbaik kalian itu ngirimnya ya ketika bulan berber ya, September, Oktober, November. Karena apa? Karena biasanya bulan Desember para redaksi itu harus membuat rencana produksi sehingga mereka harus mengajukan anggaran buat produksi tahun berikutnya. Jadi kalian harus usahakan sudah kirim sehingga bisa masuk rencana produksi tahun depan. Semakin bagus atau semakin baik naskahnya, semakin bagus juga personal branding kalian biasanya awal-awal tahun udah terbit. Karena buku yang bagus memang biasanya diterbitkan di awal-awal tahun biar panjang umurnya. Dan momen kedua itu yang paling bagus adalah sekitar 2 atau 3 bulan lah sebelum ada event besar seperti Islamic Book Fair atau Indonesia Book Fair. Itu kalian kalau bisa kirim naskah kalian ke penerbit. Karena apa? Karena penerbit butuh amunisi yang cukup banyak dan cukup baik untuk penjualan di event-event besar tersebut. Di event itu kan banyak pengunjung tuh. Kalau buku-bukunya bagus, tulisan kalian itu menarik dikemasnya juga, terus kaliannya ikut promo-promo karena punya personal branding yang bagus juga, ya insya Allah penerbit akan mencari buku kalian ya. Nah itu yang kedua, jadi pikirkan lagi dan ingat-ingat juga biasanya di acara pameran buku itu buku seperti apa yang dicari ya. Kalian bisa ya memperkiralah kira-kira kalian akan menulis apa mulai tahun ini atau tahun depan gitu ya. Dan sekarang kita ke yang ketiga, waktu yang tepat adalah ketika penerbit melakukan sayembara atau lomba penulisan novel misalnya. Nah itu kalian harus ikutan kirim karena biasanya ada tenggang waktu, masa penyaksian, pengumumannya itu jelas ya. Jadi kalian juga bisa tahu naskah kalian lolos jadi pemenang, alhamdulillah lolos misalnya sekian besar yang juga diterbitkan itu juga alhamdulillah. Nah meskipun ya kadang-kadang hasil sayembara itu tidak jamin akan laku, tapi setidaknya kalian juga dapat personal branding, kalian pernah jadi juara lomba novel tahun sekian, kayak gitu-gitulah. Kesananya nanti sangat bermanfaat lah. Kalian akan punya nilai lebih ketika ngirim naskah, oh dia pernah menang lomba novel ini, novel di sana gitu. Jadi kalian juga nanti berikutnya akan cepat ya, cepat terbit, cepat ditentukan. Lalu yang nomor empat ini adalah gimana ya, jadi kalau kalian pengen ngirim ke penerbit, sebaiknya kalian follow juga editor-editor penerbitan buku. Jadi kalian tahu kapan kira-kira si editor itu ngasih kode bahwa mereka butuh naskah. Nah, ketika di status kayak gitu mereka bilang seperti itu, kalian harus buru-buru kirim. Jadi kalian ready stock lah naskah-naskah tertentu ya. Dan kalian juga boleh kok nanya ke editor, misalnya, Mbak, kira-kira di sana lagi kosong nggak naskah? Kalian punya novel percintaan remaja, naskah novel remaja, atau naskah islami misalnya. Nah, kalian boleh nanya ke editor. Nah, ketika ada semacam lampu hijau, kalian boleh ngirim ya, buru-buru deh kirim ya, karena kapan lagi kita bisa masukkan naskah pada momen yang tepat dan informasinya langsung dari editornya. Keren kan? Ya, seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya tips ini berlaku buat penulis
pemula. Kalau yang udah senior sih ya kapan aja ya. Dan juga misalnya penulis senior tapi belum punya atau belum pernah bestseller ya, coba pertimbangkan cara ini. Siapa tahu pertimbangan penerbitannya lebih cepat, karena biasanya sih kalau yang belum pernah bestseller mereka cepat masuk, cepat lolos, tapi penerbitannya masih ditimbang-timbang kapan, bulan apa, kayak gitu ya. Nah, penerbit kan punya kebijakan misalnya untuk mendahulukan buku yang laris, yang pernah ada histori penulisnya menulis buku laris seperti itu, karena namanya industri, mereka tetap cari untung. Oke, semuanya cukup paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like juga, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih semuanya. Selamat